kita cerita-cerita begini, nanti dikonfirmasi lewat apa yang nanti akan saya kirim. Kan masa saya yang kerja sendiri kan di sini ya, situ juga perlu kerja dong biar kita sama-sama ngerti kan. Nah, jadi biar ngerti bahasanya kalian yang sudah digunakan, nanti terus saya beri, ini sedang digodok dalam proses, soalnya 3 yang terakhir tuh bikin kepala saya pusing juga sih sebenarnya. Tapi it's okay, keren udah ininya, ada beberapa yang diberesin juga sih saya lihat itu. Nanti saya akan compile, jadi itu kan ngacak masih sifatnya. Nanti saya akan compile, saya bikinkan dari awal, ada jurnal yang mengenai basic, terus ada yang bukunya tadi sebagai buku sakunya. Nah, itu udah buat tambahan teman-teman nanti. Karena kalau cuma dapat yang dari saya doang, kita virtual kayak gini, rasanya kayak lensi gitu. Saya rasa nggak tahu tuh nih cerita apa gitu ya. Kalau Mas Dedi atau Mas Oji, mana Mas Oji? Dia diam-diam entah mengerti entah tidak, saya juga nggak tahu sih, nggak pernah konfirmasi ke saya juga sih. Itu mungkin tahu gitu kan, karena sudah pegang langsung. Cuma kalau yang belum pegang alat MRI, apalagi yang anak reguler, pusingnya kan nggak cuma sendirian, bareng-bareng kan asik kan, gitu. Oke, sebentar. Malam, Mbak. Ya, Mas Dedi gimana? Baru masuk nih. Oh, baru masuk. Siap. Saya habis PCR. Oh. Emang mau kemana lagi? Aduh, kerjaan banyak banget ya emang ya, dikerjain MRI ini ya. Saya mau ke Surabaya besok. Oh. Cuma PCR karena cuma 2 hari doang, jadi pulang lagi Jumatnya. Gimana teman-teman so far fisika MRI? Tapi kalau ngelihat pekerjaan kelompok kalian cukup serius sih saya lihat. Artinya ya meskipun menerjemahkan 1, 2, 3 kata bikin saya nggak ngerti, tapi setidaknya effortnya ada gitu kan, kelihatan gitu. Artinya betul-betul dilakukan. Nah nanti ini saya sedang compile biar seragam. Itu nanti saya balikan ke kalian lagi. Banyak banget ternyata soalnya. Besok lagi saya berpikir kalau bikin tugas jangan bikin repot saya juga lah. Gitu kan, cukup di angkatan ini aja. Oke, saya rasa masih harus nunggu atau gimana nih Pak manajer saya nih, Mas Bayu ini. Tiada hari hidup saya ditanyain dulu sama dia soalnya. Boleh Mbak kalau mau lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, sip. Ini kalau habis dicolok tuh bikin aduh, oke. Selamat pagi. Udah malam ini ya. Selamat malam semua. Saya berasa pagi terus soalnya kan. Kalau ngelihat teman-teman tersenyum gini ya, yang habis kerja, yang masih di jalan, yang udah mantengin. Kita sekarang di last session. Pertanyaannya Laila tuh semester depan kita ketemu atau tidak? Mudah-mudahan kalau ada mata kuliah saya. Kalau enggak ya enggak ketemu dong kita. Gitu kan. Oke, saya akan bagikan. Nah, yes, saya sharing. Oke, kalian bisa lihat screen saya teman-teman? Bisa enggak? Udah. Oke, baik. Kali ini kita cerita yang jelek-jelek semua. Yang punya Mas Dedi dan tim itu kan mengenai MR artefak. Jadi kalau bicara MRI jangan yang cuma bagus-bagusnya doang kan. Gambarnya bagus, lihat soft tissue, artefaknya kemana. Kan harus kita kalau tahu mencintai seseorang nggak cuma yang baik-baiknya doang kan. Terima juga yang kejelekannya. Tapi sebagai MR technologist kita juga perlu tahu technical solution-nya. Jangan cuma ngerti jeleknya tapi nggak ngerti jalan keluarnya dong. Nah, seperti itu MRI juga. Ada tambahan nanti di 1,5 dan di 3 Tesla. Jadi tak kenal maka tak sayang. Bagaimanapun kalau bicara artefak, kita harus bertemu basic physics dari masing-masing strength magnet. Apakah itu 1,5 atau 3 Tesla.
Oke. Sebenarnya saya punya satu buku yang sangat bagus sekali untuk bicara mengenai artefak, tapi kebetulan nggak ada di depan saya sih. Iya, nggak ada di depan saya, biasanya ada di depan saya. Dia dibagi 5. Coba nanti saya cariin lagi, biasanya entah di mana deh, lupa saya. Saya belinya di Amazon soalnya kan, belum masuk ke Indonesia. Itu yang bikin radiografer juga, dia seorang PhD, doktor. Dia mengklasifikasikan menjadi 5. Tapi karena saya belum membaca semuanya, tebal, jadi di sini saya berikan yang saya mengerti dulu. Dia membagi menjadi 5. Kalau yang sekarang yang saya tunjukkan ini kita bagi menjadi 3 hal besar, yaitu karena objek atau pasien itu sendiri yang kita scan, atau kita katakan internal problem karena dari objek yang kita lakukan. Contoh seperti motion artefak atau metal implant. Yang kedua, itu karena pulse sequence atau parameter yang kita gunakan. Nah, berarti ini bukan karena pasien. Ini keahlian MR technologies kita dong. Contohnya aliasing atau crosstalk. Dan yang ketiga adalah eksternal. Bukan pasien, bukan karena ketidakmengertian kita, tetapi biasanya related dengan hardware atau hal-hal di luar dari pasien dan parameter. Contohnya, kebocoran pada radiofrekuensi. Nah, untuk mendiagnosa sebuah artefak, kayak seorang dokter mendiagnosa penyakit pasien, obatnya harus tepat. Kalau solusinya kita melihat belum mampu mengklasifikasikan, nggak bisa classification dari artefak, sama aja kita mau ngelakuin apa juga nggak ngerti. Ngertinya gambarnya nggak enak. Ya betul, semua orang bilang gambarnya nggak enak. Tapi gambarnya nggak enak balik ke siapa? Balik ke radiografer. Gitu kan? Balik ke kita lagi, MR Technologies. Radiolog mau nanya. Nggak ngerti. Taunya gambarnya kurang bagus. Pokoknya welek, api yang di sebelah sana. Saya nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba ngomong mungkin alatmu jelek, atau mungkin radiografernya emang nggak becus, gitu kan. Padahal karena mungkin kemampuan kita yang belum maksimal menjelaskan di area mana classification artefak ini berada. Secara garis besar 3 hal, internal, pulse sequence karena kita sendiri, dan eksternal. Oke, yang sering kelihatan yang sering sehari-hari di MRI, itu ada 10 hal. Tetapi kalau di lain dari ini, nanti teman-teman mau tanyakan, itu ada. Karena saya baca literasi yang dari buku saya itu, yang kemarin saya beli itu juga ada gitu. Tapi belum saya masukkan sini gitu. Dan banyak sekali, saya belum mampu merangkum semuanya, tebel lumayan. Itu cuma artefak toh. Artefak aja dibaca banyak sekali gitu kan. Nah, kita satu-satu. Nanti kan teman-teman akan UAS di pertengahan bulan ini, artefak banyak juga yang keluar nanti di ujian Anda. Jadi untuk memetakan satu persatu, ini artefak apa, teman-teman perlu tahu tanda-tandanya dan solusinya seperti apa. Yang pertama nanti kita akan bicara motion atau ghosting artefak. Yang kedua kita bicara mengenai aliasing atau wrap-around artefak. Yang ketiga mengenai semi-cursive artefak. Yang keempat itu merupakan ininya banyak sekali. Tak tambahin. Truncation artefak, ada yang bilang ini juga ringing artefak, gitu kan. Oke. Nah, ada yang bilang ringing artefak juga. Terus juga magnetic susceptibility artefak, gitu kan. Ada cross excitation dan crosstalk artefak, lalu ada zipper artefak, ada ini bahasa Prancis. Kalau yang belajar bahasa Prancis mungkin pronunciation saya salah. Saya bacanya sih Moyer pattern artefak, tapi kayaknya bukan Moyer ngomongnya itu, saya nggak ngerti. Tapi ini biasanya karena kayak bending artefak. Nah, oke, bahasa artefak tuh banyak soalnya. Nah, ini bending artefak. Ya. Oke, lalu ini magic angle artefak.
Dan yang ke-10 partial volume artifact. Ini belum bicara yang apa sih yang di 3 Tesla tampak. Nanti ada seperti deeper on susceptibilities, chemical shift artifact atau susceptibility artifact di 3 Tesla. Ada juga yang khas banget di 3 Tesla yang tervisualisasi itu dielectric effect artifact. Nah, itu nanti terakhir saya tambahkan setelah kita bahas 10 hal ini. Sekarang, kita lihat di sini. Kita bicara sekarang mengenai ghosting artefak atau motion artefak. Teman-teman perlu mampu area mana, lokasi mana yang terjadi motion atau ghosting artefak. Ghosting itu kayak ghost yang menghantui, sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Tidak kita inginkan tapi tampak tervisualisasi, itu kan sebel banget. Karena siapa? Kalau bicara ghosting atau motion artefak di area abdominal karena breathing. Berarti which is sesuatu yang nggak bisa kita anulir. Tidak bisa kita stop yang namanya pernapasan. Kalau enggak ya pasien sudah nggak di MRI kan. Terus flow. Kalau pada saat kita melakukan scan dan mengenai area-area dengan pergerakan yang tinggi di pembuluh darah, nah biasanya akan terjadi flow artefak seperti ini. Atau swallowing. Kalau bicara swallowing ini saya ingat lagunya Lady Gaga. Nah ya, swallowing ini juga biasanya di area leher. Artefak juga ini motion, ghosting. Lalu ini movement, ini asli karena pergerakan dari pasien yang tidak nyaman dengan positioning gitu kan. Ini juga motion atau ghosting artefak. Masing-masing anatomi nanti punya tipsnya bagaimana mengurangi motion atau ghosting artefak ini. Motion atau ghosting artefak ini pada pasien yang memang tidak sadar atau memang pasien yang sadar. Pasien yang sadar tuh kayak kita bernapas begini kan sadar. Masa suruh berhenti napas sebentar kecuali memang untuk si breath hold teknik. Nah, itu artinya yang sehat. Itu disebabkan mostly. Kita kemarin bicara gradien. Bicara gradien berarti kita bicara mengenai spasial informasi. Spasial informasi itu berarti pengkodean orientasi yang diberikan di dalam case space supaya nanti pada saat dilakukan visualisasi gambar kelihatan. Nah, si artefak pada motion dan ghosting ini banyak disebabkan terjadinya artefak itu karena di area pace encoding. Ya, di area pace encoding. Kalau bicara aliasing nanti juga mostly di pace encoding. Karena pace encoding ini yang paling memberikan sumbangsih maksimal. Jadi kadang-kadang kalau nanti ada yang tanya gitu, kita lakukan seperti apa? Coba di swab frekuensi encodingnya atau fase encodingnya dibalik. Tiba-tiba nggak ada artefaknya. Nah, itu bisa terjadi karena seperti itu. Karena paling banyak motion atau ghosting artefak itu terjadi pada saat kita penempatan pace encodingnya kurang tepat direction-nya. Oke. Mainly dikatakan propagate, jadi terlihat banget di area pace encoding direction. Ini ya, kita sudah tahu motion atau ghosting artefak. Sekarang solusinya, satu-satu kita lihat. Kalau dari flow artefak itu kalau contoh saya di sini tadi karena abdominal. Di sini ada arterial abdominalis yang dia cepet sekali. Pada saat kita scan, itu ternyata lebih cepat pergerakannya sehingga tertangkap. Nah, tertangkap ini tadi pada saat itu terjadi yang namanya flow artifact motion. Nah, ini caranya kita kasih yang namanya flow compensation. Kalau flow compensation-nya nggak bisa, kita kasih namanya pre-saturation pulse atau biasanya itu set band, kita katakan seperti itu. Untuk mensupres supaya area yang ada pergerakan di area pembuluh darahnya ini kan seperti ini. Ini kan lumayan di area perifer ini cepat banget dan tertangkap gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling efektif adalah kita swab.
namanya frekuensi dan pace encoding direction. Kalau kita tepat pemberian swap frekuensi pace encoding direction, biasanya tanpa setband aja nggak ada masalah. Karena kita perlu berpikir, kita tahu bahwa banyaknya artefak karena motion, karena ghosting, nanti ada yang namanya aliasing gitu ya, itu biasanya karena pace encoding direction-nya. Dia ada pada arah si pace encoding direction. Oke. Sekarang kita bicara mengenai breathing artifact. Kalau tadi caranya pada si flow artifact itu kita kasih flow compensation, biasanya ada pilihan. Saya aktifkan flow compensation-nya. Terus kalau semisalnya kita taruh setband masih tetap bandel, ya sudah terakhir yang ini. Oke. Ini cara G2. Biasanya kalau masih ada kelihatan berarti itu artefaknya bukan karena flow artefak. Ada sesuatu yang lain. Nah, ini breathing artefak. Breathing artefak di area abdominal yang paling banyak. Yang jelas kita pakai menggunakan pulse imaging teknik. Kalau teman-teman kemarin kita belajar pulse sequences, ultra fast sequences yang cepat itu kayak single short fast spin echo, half Fourier teknik gitu ya. Ini adalah solusi yang paling bagus untuk yang namanya breathing artifact. Tetapi kalau tujuannya untuk mendapatkan high resolution, karena kalau kita pakai ultra fast imaging teknik, biasanya itu kan gambaran tidak akan sedetail yang FSE biasa. Itu sudah modifikasi kita menggunakan K-space cuman separuh dari Fourier transformation-nya itu. Nah, kita gunakan yang namanya respiratory triggering. Atau dia tetap yang turbo spin echo biasa atau fast spin echo biasa untuk high resolution, tetapi kita lakukan respiratory trigger atau kompensasinya tadi. Sehingga pada saat pengambilan gambarnya, yang nanti akan memonitoring adalah respiratory dari gating-nya itu tersebut. Dengan catatan, gating-nya juga stabil. Kalau gating-nya nggak stabil, kadang-kadang juga masih ada kelihatan breathing artefaknya itu tercapture. Tapi nggak sehorrible kalau memang tidak menggunakan respiratory gating. Yang terakhir jelas kita minta kerjasama dari pasien untuk nafas stabil, santai, relax gitu ya. Kalau memang pas pengambilan breath hold kita minta tolong tahan nafas. Kadang juga masih terlihat pada area pelvic. Nah sebenarnya pelvic ini organ diem. Kalau dia masih terlihat dengan area pelvic seperti ini, biasanya kan ada yang namanya dari upper abdomen masih mengganggu. Paling ditambahkan itu kita kasih saturasi band anterior di depan atau superior di atas. Oke, contoh seperti ini. Nah, kita kasih yang namanya saturasi band di sini. Dan yang kedua, lihat frekuensi direction-nya. Ini kan berarti kalau pace direction-nya ke sini, berarti frekuensi direction-nya ke arah sini, sebaliknya. Nah, kita sweep. Pada saat kita sweep seperti ini, kemungkinan itu sedikit lebih oke, karena lihat di sini, ini kita juga tambahkan yang namanya no press drop. Kalau kita switch frekuensi direction yang menyebabkan pace direction-nya berubah, berarti ini nanti akan ada masalah artefak yang lain. Masalah artefaknya adalah si bagian FOV pinggir-pinggir ini dia akan masuk ke dalam sini. Nah, saat dia masuk ke sini, artefaknya bukan karena breathing artefak. Ini artefaknya karena aliasing atau karena wrap rod. Berarti ini kita tambahkan teknik namanya no press rub. Nilainya dari sini ke arah sini itu biasanya separuh dari sini. Artinya ini kita blok supaya dia nggak masuk ke dalam dengan FOV bayangan. Nah, FOV bayangan itu yang kita namakan dengan no press rub tadi. Oke. Ini sudah kompleks pemberian solusinya. Tetapi kalau kita tahu cara logika berpikir, kalau tadi dia pace direction-nya ke sini, otomatis atas ini kan nggak ada objek yang lain. Bawah ini nggak ada objek yang lain. Dia tidak akan terjadi numpuk gambarannya.
tetapi dia gerak. Kalau gerak, ya sudah kasih setband. Kalau Anda tidak mau kasih setband, kadang-kadang kalau kita kasih setband waktu itu naik juga. Itulah nggak enaknya MRI. Ngasih kompensasi sesuatu, yang lain ikut berubah. Waktunya berubah. Kalau nggak dikasih setband, ya seperti ini. Kita switch frekuensi direction yang menyebabkan phase direction-nya kalian bisa mau ngambil skripsi cuma model kayak gini, itu sebenarnya very simple tapi kayaknya nggak pernah ada yang ngambil. Padahal ini kita bisa explore jauh lebih bagus. Nah, sekarang kalau bicara swallowing, kasih setband aja. Saya repot juga kalau ngasih ditanya kenapa Mbak, kenapa nggak dilakukan frekuensi direction yang diubah sehingga nanti phase direction-nya berubah arahnya gitu. Lah sekarang ini modelnya itu telanjang kan. Nah, beda dengan yang tadi ini yang memang tidak terlalu panjang gitu. FOV-nya itu nggak terlalu rektangularnya, nggak terlalu maksimal. Nah, kalau dia seperti ini kita kasih aja saturasi band di sini untuk ngeblok area yang dia nanti telan ludah supaya dia tidak telan ludah dan harus kita komunikasikan juga dengan pasien itu. Lalu bagaimana kalau dengan movement? Movement itu karena akibatnya pasien tidak nyaman. Pasien tidak nyaman karena bisa kelamaan scan-nya. Kelamaan loh, saya kan pengen high resolution. Iya betul pengen high resolution. Cuma kan kita belajar bagaimana untuk waktu yang cepat tapi nilai gambar yang bagus gitu kan. Susah sih, kecuali ada software khusus gitu kan. Tapi kalau bicara basic fisik, kita harus ada kompensasinya. Otomatis, kalau seperti ini, kita harus scan waktunya itu harus yang cepat. Cara untuk melakukan faster scan, kita kemarin udah belajar. Kalau kita naikkan next atau number of signal average, itu dia lebih cepat waktunya. Gitu. Nah, kita bisa gunakan ini. Tetapi sesuai next atau NSA-nya itu sebatas dia pembobotan apa. Kembali lagi, kalau saya berdiri di 1,5 Tesla, untuk pembobotan T2, saya akan start mulai dari 18 sampai 30, which is biasanya 20 atau 22. Tapi kalau ada pasien saya mau cepat-cepat kayak gini, masih batas T2, saya berani kasih 28. Supaya untuk waktunya lebih cepat. Meskipun dikatakan, kalau buka pelajaran yang kemarin, akan terjadi namanya blurring pada area gambarannya, karena next-nya naik. Sekarang, mau blurring karena next naik atau mau blurring karena movement pasien, balikin aja begitu. Jadi selalu ada teknik bagaimana kita ambil win-win solution untuk si MRI ini. Yang terakhir, bisa menggunakan propeller teknik atau blade teknik atau multivent teknik. Saya tulis di sini biar bahasanya general, K-space radial trajectory. Nah, ini Anda bisa gunakan itu juga. Oke. Untuk melakukan mengurangi pergerakan. Oke. Itu yang namanya ghosting atau namanya motion artifact. Kalau seperti ini, penyebabnya karena siapa? Balik ke sini lagi. Yang mana kalian pilih? Si motion atau ghosting artifact tadi. Karena siapa? Hello? Objek, yes. Yang kedua? Bisa jadi karena objek. Iya. You're right, guys. That's right. Pemilihan parameter. Iya, betul. Dua hal yang mendasari tadi. Karena objek itu sendiri dan karena kita tergantungkan area mana. Kalau movement yang ini, karena
objek. Tetapi untuk supaya kalau dia diajak kerja sama diem, it's okay. Everything is gonna be okay. Tapi kalau ketemu flow, ya nggak bisa. Masa pasiennya suruh miring lah atau apa, kan nggak mungkin. Kita yang harus berpikir. Oke, dua hal, motion ghosting artefak ini karena objek itu sendiri dan juga karena kita harus setting all parameter dengan tepat. Sekarang aliasing atau wrap paling sering ada game dalam yang masih menjadi bagian dari objek tersebut. Contohnya, kalau di sini adalah si hidungnya pasien ini yang mancung, nggak mungkin ini hidung saya nggak sepanjang ini sih, gitu kan? Masuk ke dalam sini. Sedangkan yang belakang sini, daerah parietal, daerah oksipital yang di sini, ini masuk ke depan. Artinya dia ada aliasing atau wrap-around artefak. Atau solder ini. Bagian yang atas ini masuk ke sini, terus yang ini apeknya sedikit atas di sini, masuk di dalamnya. Nah, ini kita berarti ada kesalahan mostly karena kita nggak tahu harus ngatur kayak apa. Oke. Apa yang perlu kita lihat kalau terjadi aliasing atau wrap-around artefak ini? Yang pertama, kita perlu tahu aliasing atau wrap-around artefak ini sama kayak si ghosting atau movement artefak itu terjadi di area phase encoding direction, meskipun juga dia bisa terjadi di frekuensi encoding direction. Maka kadang-kadang, Mbak, aku udah lakukan swap si frekuensi direction atau phase direction-nya, tapi nggak hilang juga. Itu satu hal yang sedikit membedakan dengan ghosting atau si motion artefak. Karena apa? Kita bisa lihat. Nah, tetapi dia nggak mau ditinggal begitu aja. Aku tetap mau menjadi bayang-bayangmu dong. Nah, dia masuk ke FOV ini. Nggak sopan kan? Lah, saya udah pamitan dengan baik kok kamu masih mau di sini. Otomatis ada sesuatu yang harus kita adjust. Yang pertama, karena kita hanya menggunakan FOV yang kecil. Solusinya gampang tadi, gedekan saja FOV. Yes, that's true. That's the first. Gedekan FOV dan area di luar seperti ini mesti hilang. Karena ikut tercover di dalamnya. Ya dong, karena ikut sama-sama tercapture dengan baik. Masalahnya, radiolog meminta saya kelihatan jauh lebih detail, supaya kelihatan lebih jelas, saya mau FOV kecil. Nah, malah masuk seperti ini. Otomatis yang tadi kita besarkan, nggak bisa. Nggak. Ini 10 bab yang kedua, otomatis akan membuat sama seperti ini. Nah, oke, seperti ini, kanan kiri. Karena saya kasih 1,2.
Kalau saya kasih satu, itu cuman separuh seperti ini. Nah, cuman saya kasih separuh seperti ini. Ini untuk menutupi semua bagian anatomi yang di area sini. Yang juga di sini. Sekarang kalau anatominya, semisalnya dia besar dari seperti ini, ya, yang sini juga besar dari seperti ini, saya kasih satu doang mungkin nggak masuk. Bisa saya kasih 1,2 atau saya kasih 1,5, berarti dia tambah di sini. Yang penting anatomi di sini tercover garis-garis bayangan tadi. Nah, ini yang namanya prinsip no press rub, sehingga anatomi yang tidak kita ambil di FOV-nya tidak masuk jatuh ke sini. Jadi, dia yang ini tadi, ya, yang ini tadi, gambaran ini, itu tidak masuk ke dalam sini. Dengan cara kita memberikan garis-garis bayangan ini namanya no press rub. Kalau MRI lama, pilihannya cuma 1 atau 2. Tapi kalau MRI yang sudah mulai baru, Anda bisa mengadjust within 1,1, 1,2 berarti agak lebar sedikit, sampai dia seberapa jauhnya. Dan garis-garis ini akan kelihatan di layar monitor Anda. That's a very easy. Cuma itu berguna untuk yang namanya aliasing. Ya, kalau di frekuensi direction itu sangat minimalis karena dia sudah ada yang namanya signal filter. Ada diredam, ya, ada cara peredaman substansialnya. Ini bicara mengenai gradient. Kalau kita bicara frekuensi direction, berarti kita bicara frekuensi encoding dari si gradient, itu berkaitan dengan read out, pembacaan gitu ya, encoding frekuensinya, dan itu karena dia juga sebagai readout-nya, dia juga tambahan ada signal filtration dari substantial attenuation atau yang diredam terlebih dahulu. Sehingga paling banyak yang namanya aliasing itu terjadi karena phase encoding direction. Oh, jadi balik lagi. Aliasing itu karena siapa teman-teman? Karena siapa? Objek. Good job. Ya, tahu. Bukan karena objek, bukan karena eksternal. Oke, next. Sekarang kita bicara semicursive artifact. Apa pula lah ini kan? Nah, semicursive artifact ini itu di mana keadaan ada si environment-nya atau proton-proton pada fat dan pada water pada saat di-scan itu dia tidak bisa mempositioning saya itu sebenarnya benar-benar fat atau benar-benar water sih. Karena kenapa? Dia terlalu dekat. Jadi hati-hati sama yang terlalu dekat. Kadang-kadang nggak bisa move on, gitu kan? Artinya, saya fat, saya water, itu mereka nggak ngerti. Pada saat tidak bisa terjadi melakukan registrasi, dia nggak ngerti kamu itu siapa dan ini siapa, terjadi akhirnya kayak dia itu double, kayak nggak ngerti saya itu siapa. Nah, itu yang namanya semicursive artifact. Tidak bisa memisahkan proton-proton antara proton fat dan proton water dalam keadaan satu kali akuisisi pengambilan gambarnya tadi. Sehingga ini pink, ini ungu, gitulah. Ini harusnya dia terpisah. Kesatuan bareng dia. Tetapi dia masih tidak bisa menjadi bareng karena ada sesuatu yang menghalangi ini sehingga kayak terpecah. Atau logikanya ini harus dibuang supaya ini terpisah. Jadi ini yang benar-benar yang molekul besar, yang ini molekul kecil. Tapi ini pada nempel begini. Nah, pada saat nempel begini di area di sini, spasial informasi yang dihasilkan pada saat pengkodan di sini tidak berhasil untuk memisahkan. Pada saat tidak bisa memisahkan identitas siapa dia menjadi yang namanya semicursive artifact. Beginilah ceritanya. Nah, yang namanya garis-garis di luar ini harusnya fat.
Yang namanya water itu harusnya garis-garisnya abu-abu begini. Tetapi pada saat ini lingkaran ini harusnya masuk ke dalam sini, yang ada putihnya ini, atau yang putihnya ini masuk ke sinilah. Terserah salah satu. Yang penting mereka itu menjadi satu. Satu yang fat kotak besar, yang satu lingkaran yang ada di tengah-tengah. Pada saat dia tidak bisa menunjukkan jati diri mereka, yang di sini jadi void. Tidak memberikan satu respon apapun. Dan yang satu di sini terjadi enhance di sini. Artinya ada numpuk, water sama fat numpuk jadi satu, sedangkan di sini kosong kayak nggak ada apa-apa. Nah, inilah yang namanya chemical shift artifact. Nanti kita bahas, semakin tinggi Teslanya, semakin tinggi chemical shift artifact-nya. Artinya, displacement, adanya ketidaktepatan placement pada saat melakukan batas tegas boundaries antara tisu yang mengandung konten water dan fat. Pada saat terjadi hal tersebut, itu terjadi misalignment. Contohnya, kayak gini nih teman-teman. Lihat, perhatikan. Frekuensi di sini. Beda dengan pengkodean fase. Frekuensi yang di sini. Jadi, pengkodean frekuensi itu ada terjadi pada saat kita melakukan frekuensi encoding direction. Juga dia punya peran ganda sebagai readout proses ke case space. Nah, untuk menciptakan untuk menjadi chemical shift artifact ini kayak seperti ini nih. Di sini kayak warnanya void nih. Kebalik ini ya. Ini harus enhance. Oh, enhance yang di sebelah sini. Ini kelihatan ada enhance putihnya seperti ini, tapi di sininya hitam. Nah, di sini yang putih atas tebal, tetapi di sini ada void hitam juga nih di atas sini. Nah, ini harusnya enggak. Dia harusnya sesuai. Enggak ada yang namanya seperti ini, yang putih kecil di depan seperti ini enggak boleh. Terus yang hitam kayak gini juga enggak boleh tebel-tebel gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini enggak pas ini. Mungkin radiologis nggak ada masalah. Kadang atau dia mikirnya, ini kayaknya artefak. Ngerti mereka artefak kadang-kadang. Kalau di area kayak gini yang susah banget dipisahkan. Tapi kita perlu tahu namanya siapa sih kok kamu eksis gitu kan. Nah, ternyata dia itu namanya chemical shift artifact. Perhatikan lagi di area sini. Kayak gini nih, yang warna dark signal kayak gini. Apa iya dark signal seperti ini betul-betul ini kayak sesuatu yang normal? Terus yang ini juga. Terus area di sini ada hitam slightly seperti ini. Itu chemical shift artifact. Nah, bagaimana dia cara nguranginya? Rumusnya ini teman-teman. Tergantung berapa besar magnetmu. Karena chemical shift dari tiap-tiap magnet itu berbeda-beda. Kalau chemical shift pada 1,5 Tesla harganya 220 Hz. Kalau pada 3 Tesla 440 Hz. Jadi, pembagian yang kita lakukan di sini ada dua parameter yang sangat berperan dalam mengurangi chemical shift artifact. Yang pertama adalah receiver bandwidth, balik lagi, readout. Readout karena siapa? Bandwidth. Karena siapa pula? Frekuensi encoding direction. Dan yang kedua, frekuensi matrix. Sekali lagi, saya selalu ngingetin teman-teman, kalau ada tulisan seperti ini, 312 kali 256. Ini namanya matrix. Tapi kalau ditanya, siapa frekuensi matrix? Yang di depan ini namanya frekuensi matrix. Siapa phase matrix? Yang di belakang ini phase matrix. Jadi, chemical shift artifact nggak butuh phase matrix. Yang di-adjust pada chemical shift artifact adalah you punya nilai bandwidth dan juga frekuensi matrix. Artinya, kita butuh area sini nanti harganya
jauh lebih besar pembagian nilainya supaya nilai sini turun dong. Contoh, ini 220 Hz berarti 1,5 Tesla dibagi, biasanya kita 32 kHz, 1,5 kan 32, berarti 3200 Hz dibagi voxelnya tadi, voxel lagi. Simetricsnya berapa? Yang frekuensi, contoh, ini contohnya ya 256, bukan ini ya. Berarti ini 256, dia tuh di depan. 256 mungkin dikali belakangnya juga bisa 256. Oke ya, nah dikali 256. Ini dibagi dulu. Hasil pembagiannya ini nanti dilakukan dengan ini supaya dapat pixelnya. Jadi seperti ini. Solusinya, menaikkan receiver bandwidth. Ya dong, ini supaya naik. Sedangkan mengurangi frekuensi matriks. Jadi, kita taruh nilainya yang atas ini sesuai kita punya MRI, berapa Tesla. Lalu yang bawahnya, kita naikkan nilai di sini supaya nilai di sini turun. Caranya gimana untuk naikkan ini? Ya you punya bandwidth dibesarkan, gitu kan? Tetapi yang di sini dikurangin, gitu. Sehingga kalau ini besar, ini kurang, artinya nilainya ini akan menjadi besar. Saat dia menjadi pembagian dengan nilai besar, akan menjadi nilai turun pada chemical shift artifact. Contoh, dia punya 20,8 kHz, berarti 2800. Kita naikkan, ini lihat nih, chemical shift artifact-nya. Biasanya area-area tertentu ya, banyaknya pada kidney, pada muskuloskeletal, yang ada area di mana seperti cartilage, terus tulang lunak, terus yang dia nggak biasanya fat tapi nggak terlalu padat gitu ya. Nah, kita satu lagi kasih 250 kHz. Perhatikan, semakin tinggi bandwidth-nya, seperti chemical shift-nya ini akan semakin berkurang. Karena apa? Nilai chemical shift-nya semakin turun, pixelnya semakin halus. Oke, itu chemical shift artifact. Jadi chemical shift artifact masuk kemana teman-teman? Masuk kemana? Gimana? Bukan, Mbak. Kok hardware? Parameter dong. Kan kita nggak ngapa-ngapain hardware dari tadi. Ini kita bicara parameter. Parameternya jelas dua. Bandwidth sama frekuensi matriks. Frekuensi matriks. Iya kan, nggak ada si ini magnetnya ya 1,5 atau 3 Tesla, tergantung kan. Tapi kita nggak bisa ubah. Hardware-nya kita nggak bisa ubah. Yang bisa kita lakukan kan frekuensi bandwidth sama frekuensi receiver bandwidth dan frekuensi matriks. Oke. Berikutnya, truncation artifact atau Gibbs artifact. Oke, sorry. Atau ringing artifact. Ini banyak banget ini. Ini salah satu artefak kalau yang dimanfaatkan di vendor di mana saya kerja untuk memberikan efek yang maksimal untuk mengurangi pergerakan pada satu software baru Ericon DL. Jadi ini dihilangkan karena si truncation artifact ini atau Gibbs artifact atau ringing artifact ini adalah satu buah kegagalan. Dia sebuah hasil dari failure. Dari sampling data itu pada saat mau memberikan informasi ke Fourier transform ke K-space. Nah, K-space-nya ini di mana dia compose dari sampling of RR signal gitu ya. Nah, itu mungkin sampelnya terlalu gede atau bagaimana yang membuat dia itu menjadi tidak tepat pada saat pemasukan di area K-space. Jadi dia biasanya ditandai dengan
daerah-daerah yang namanya truncation artifact atau gips atau ringing artifact itu dengan garis-garis paralel yang berulang. Seperti ini nih, kayak ada garis paralel banyak sekali gitu kan. Kalau pada si chemical sieve itu pada tempat-tempat tertentu. Tapi kalau yang namanya truncation artifact itu kayak garis-garis paralel yang berulang-ulang. Nah, ini itu karena nih kayak gini nih. Ini kalian lihat ada kayak garis-garis seperti ini. Karena siapa? Frekuensi, direction atau frekuensi encoding direction, dia punya faster read out. Artinya bandwidth-nya terlalu tinggi. Kebalikan dengan chemical sieve artifact. Balik lagi, yang kelihatan artefaknya siapa, technical solusinya harus diterapkan sesuai dengan artefaknya. Kalau artefaknya truncation, jangan gunakan si chemical sieve artifact caranya. Karena tidak akan mempan. Gitu dong. Lah obatnya batuk dikasih obat pilek kan ya beda. Gitu. Nah, sekarang dia punya bandwidth terlalu tinggi. 200 kHz. Otomatis pembacaannya untuk masuk ke filling case space tadi cepet banget, seret gitu kan. Kalau dia, ini kita bicara turbo spin echo yang biasa. Nah, sekarang kita turunkan sedikit ke 83,4 kHz. Mostly hampir nggak terlalu kelihatan. Kalau yang slower read out, itu ya semakin tidak kelihatan. Yang pertama kuncinya di bandwidth. Bandwidth jangan terlalu tinggi untuk truncation artifact. Apa cukup sih bandwidth doang? Ternyata butuh image matrix. Matrix itu siapa? Ada dua. Saya udah kasih tahu yang sebelumnya. Ada frekuensi dan ada fase. Kalau bicara matrix, artinya dua-duanya perlu diimprove. Perhatikan, lihat gambarnya di sini. Saat kita pakai matrix di 128 kali 128 doang, gambarnya udah blur, si truncation artefaknya tervisualisasi pula. Kita naikkan di 256 kali 256, jika dibanding sebelumnya, ya jelas berkurang drastis. Tetapi pada saat kita kasih 512 kali 512, otomatis dia kelihatan tidak tervisualisasi. Dan perhatikan, matriksnya the same value. Berarti ini square matrix, bukan rectangular matrix atau asymmetric matrix. Oke ya. Nah, apakah hanya bandwidth dan matrix doang? Enggak dong. Ada satu lagi, field of view. Semakin kecil, tetapi betul-betul nggak terlalu kecil amat ya. Masih kita cek dengan bandwidth dan juga si matrix tadi, itu juga memberikan efek terhadap pengurangan dari truncation artifact. Balik lagi, truncation artifact ini sebenarnya berkaitan, kalau saya lihat logikanya, berkaitan dengan spatial resolution. Kalau spatial resolution ada satu hal yang berbeda, dia menggunakan slice thickness, sedangkan truncation artifact menggunakan receiver bandwidth yang tidak disinggung di spatial resolution. Tetapi kalau kita memiliki slice thickness yang lebih kecil, otomatis bandwidth akan menyesuaikan sehingga nanti yang terakhir ada namanya partial volume artifact itu tidak akan terlihat. Ujung-ujungnya MR itu cuma mau ngelihat image quality bagusnya kayak apa. Sehingga kita perlu tahu mendiagnosis si artefak ini secara lebih deep dive supaya tekniknya kita tahu. Solusinya, kita meningkatkan sampling time, artinya sampling time-nya supaya beres, satu-satu disusun bagus, jangan gerudukan gitu ya, dengan cara mengurangi receiver bandwidth. Kita juga mengurangi pixel size dengan cara meningkatkan matrix, nilai matrix, dan mengurangi nilai FOV. Lihat, ini seperti spatial resolution. Dan menggunakan square pixel atau nilai yang sama. My suggestion itu paling rendah di 256 kali 256. However, truncation artifact itu nggak bisa hilang secara sempurna. Tetapi kita mampu menguranginya dengan cara seperti ini. Balik lagi, ini karena siapa? Truncation artifact? Objek, file sequence, atau hardware?
Parameter. Consequence. Iya, Konsekuen, Mbak. good job. Oke, nah itu harus tahu. Oke, next. Magnetic susceptibility artifact. Gampang banget. Ada metal di dalam, itu mesti gambarnya nggak beres. Kita tahu, karena high susceptibility. Musuhnya MRI cuma 2, metal sama pergerakan. Makanya teknologi MRI itu akan berlomba-lomba bagaimana membuat satu teknologi yang mengurangi metal, tapi gambarnya bagus, dan juga bagaimana mengurangi pergerakan, tapi hasilnya juga bagus. Seperti itu. Efek jangka panjangnya. Kalau saya pikir-pikir ya. Nah, sekarang artefaknya ini, dia ada sesuatu yang membuat dia bingung. Kamu itu siapa sih sampai membuat saya give up, yang membuat gambarannya jelek seperti ini. Ini karena adanya perbedaan material yang tidak ada protonnya, gitu kan. Jadi magnetisasinya tidak terjadi di situ. Saat tidak terjadi magnetisasi di situ, dia malah bikin rusuh gara-gara dengan yang di area terjadi magnetisasi. Maka terjadi yang namanya magnetic susceptibility artifact. Dia itu terjadi, dia itu menghambat pada pengkodean di area frekuensi encoding untuk readout killing space-nya dan segala macam tadi. Jadi dia itu harusnya kalau encoding gradiennya bagus, baik encoding dari frekuensi maupun fase itu bagus, dia ya nggak ada masalah seperti ini. Tapi pada saat di-disrupt di area frekuensi encodingnya, dia jadi nggak jelas seperti ini. Jadi malah menciptakan sesuatu encoding yang berbeda. Gitu. Nah, pada area gradient juga kita bicara slice selection, ya. Ini kita bicara mengenai slice thickness. Ternyata kejadiannya seperti apa? Kalau di pengkodean di area slice selection-nya, itu dia malah menjadi seperti ini, nggak jelas seperti ini. Nah, pada saat ini dan ini digabung menjadi satu, membentuk satu XYZ tadi, 3 dimension, yang karena distortion karena masing-masing sumbu, otomatis dia jadi horrible, gitu kan. Nah, ini frekuensinya. Tetapi kadang-kadang, kalau kita masih melakukan swap frekuensi yang tepat, setidaknya dia nggak jelek-jelek amat kok. Lah ini masih bisa dilihat lah daripada ngelihat kayak gini, ngeri kan. Nah, kalau ini kita yang ke arah sana, ini seperti ini. Tapi kalau kita masih, distortionnya masih kita beresi, oh ya setidaknya masih bisa bacalah di area sini. Jadi yang namanya frekuensi direction yang ada di konsul Anda yang kecil itu meaningnya itu gede banget. Karena dia berkaitan dengan gradient spatial information yang akan menjadi sebuah gambaran. Itu. Nah, ini dia. Lalu, kalau ada metal, kita harus tahu sekuen apa yang mau kita pakai. Anda mau pakai gradient, mati kutu gitu. Ya nggak bisa, karena susceptibility-nya juga tinggi. Tinggi ketemu tinggi, nggak mungkin akur kan gitu kan. Nah, jadi yang paling bandel adalah fast spin echo dibanding gradient echo atau Fiesta atau Cheese atau apapun yang turunan dari gradient echo. Karena Fiesta ini salah satu spoil gradient echo atau steady state balance gradient echo. Jadi kalau ada metal, dokter nanya, ambilin dong gradient echo. Gue mau lihat nih traumanya pendarahan atau apa, tapi ada metal. Suruh duduk sendiri, kerjain sendiri. Mau kayak apa ya gradient echo nggak akan bisa punya kabar bagus untuk metal. Kita bisa katakan nggak bisa dokter. Karena gradient echo tidak akan mungkin bisa memberikan informasi yang bagus jika ada metal, karena akan menghasilkan magnetic susceptibility metal artifact. Mengapa fast spin echo atau turbo spin echo itu kita pilih? Karena dia menggunakan 180 refocusing radiofrekuensi tadi. Dia repaste lagi, decay, yang menyebabkan ada area-area daerah situ tuh setidaknya lebih stabil dibanding yang dia tidak menggunakan, yang dia menggunakan gradient echo. Dan si
turbo spin echo atau fast spin echo biasanya menggunakan receiver bandwidth yang tinggi dibanding dengan gradient echo. Sehingga karena memiliki readout gradient yang lebih kuat dan dia lebih cepat, maka dia akan mengakibatkan echo spacing-nya itu semakin kecil. Saat semakin kecil, semakin banyak yang ditangkap, itu semakin bagus. Otomatis dia butuh di area fast spin echo tadi. Sedangkan gradient echo belum naik ke 180 udah di stop, udah jadi signal. Nah, seperti itu. Dan software untuk metal reduction yang dikembangkan oleh vendor gitu ya. Di GE ada Maverick, di Philips ada Omar, di Siemens ada siapa ya? Saya lupa ya. Nah, itu semuanya perhatikan. Bandwidth yang disetting dari vendor awal itu pasti nilainya tinggi dibanding fast spin echo biasa dan dia adalah pengembangan dari fast spin echo. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu tahu. Solusinya adalah kita harus beresin dong in-plane distortion-nya itu karena apa gitu. Kita harus betul untuk meletakkan frekuensi encoding-nya tuh yang cepat. Jadi kita harus tepat dan tahu bagaimana cara meletakkan, kita bisa switch on si frekuensi dan phase tadi swap berganti-gantian gitu kan. Dan kita menggunakan high receive bandwidth, serta untuk slice distortion, gunakan setipis mungkin slice untuk menambah strong gradient, jadi kerjanya lebih tinggi gitu ya. Dan kita bisa gunakan fast spin echo atau yang saya kenal di sini adalah Maverick, SL, atau Anda bisa gunakan yang namanya software metal reduction gitu kan. Nah, ini juga tergantung namanya apa di situ. Saya lupa ya, yang saya ingat ini. Itu bisa digunakan, monggo yang mana gitu. Jadi si magnetic susceptibility karena siapa? Karena objek, parameter atau file sequence, atau karena eksternal? Karena objek. Objek sama? Parameter. Yes, good job. Ya, jadi cara berpikirnya seperti itu, analisis sesuatu, lalu tetapkan apa ini. Jangan cuma bilang ini gambarnya jelek, tapi kita perlu tahu apa itu. Sekarang kita bicara cross excitation and crosstalk. Ini paling gampang. Ini terjadi karena kita itu mau pasang si slice di sini, lah kamu tubruk di sebaliknya. Otomatis kalau tabrakan slice-nya seperti ini, boro-boro dapat signal. Yang ada signalnya saling berebut. Kalau saat signalnya saling berebut, ya sudah, nggak bisa dapat satu sama lain, akhirnya menyebabkan void. Seperti itu. Artinya, selective radio frequency pulse yang digunakan itu, dia nggak bisa menentukan saya harus milih yang mana. Kita ada tumpuk double signal di situ, tapi kalau numpuk double signal, ujung-ujungnya nggak dapat satu sama yang lain. Jadi kita dapatnya malah zonk atau void biasanya. Nah, idealnya jadi kita harus kalau seperti ini, kalau dia di luar, numpuknya ketemu di luar, nggak ada masalah. Tapi kalau numpuknya di area yang ada anatomi sini, itu masalah besar. Contoh kayak apa? Kalau you punya pasien dengan lumbalnya itu sangat lordotik. Jadi pinggulnya itu bohai gitu ya. Nah, jadi lekuknya itu lebih dari 40 degree mungkin ya. Nah, jadi kalau kena kita iris di diskusi ini terus kena dengan area garisnya tadi, otomatis ambiar. Bagaimana kita scan-nya? Kita punya solusinya nanti. Nah, lihat seperti ini. Kalau area seperti ini dia jadi hitam kayak gini nih. Karena dia tumpuk seperti ini, nggak boleh. Makanya sesuatu yang bertumpuk itu bisa menyebabkan sesuatu yang responsibility yang lain. Artinya itu akan menjadi artefak seperti ini. Kalau ini di belakang seperti ini mungkin nggak ada masalah, tapi kalau di sini ada tumor atau ada suspek metastasis
atau ada dia karena trauma ngelihat misalnya ada hematom atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau lihat seperti ini mending satu-satu kita scan dulu yang awal, selesai baru kita scan yang berikutnya. Solusinya, slide spacingnya kita bisa satu-satu ambil, baru dilakukan atau kita melakukan satu-satu. Seperti itu. Jadi cross excitation dan crosstalk ini karena siapa? Karena objek, karena parameter, atau karena eksternal? Karena Parameter? karena saya ngatur stepnya nggak benar itu mah. Oke. Oke, betul. Kalau objek, yes. Parameter kita harus pisahkan. Gitu kan ya? Jadi harus satu-satu, nggak bisa diambil semuanya. Parameter oke, tapi kalian ngambil sekali akuisisi ya sama aja. Kecuali harus dibagi dua. Nah, gitu. Oke. Sekarang ada yang namanya zipper artifact. Zipper artifact gampang. Kalau tadi bicara truncation artifact tadi yang ada area paralel, garis-garis paralel, tapi itu di semua tempat. Dari awal sampai akhir, misalnya ada 20 slice, you scan, seret, itu ada semua, misalnya. Tapi kalau namanya semi-cursive artifact, mungkin hanya di area-area tertentu. Oh, ada di slice 8, sama mungkin di slice 12. Kalau zipper artifact, sama kayak truncation artifact, di semua slice. Tetapi di tempat yang sama. Exactly sama tempatnya. Kalau truncation artifact mengikuti bentuk anatominya. Kesamaannya di semua slice. Jadi kalau kepalanya, otaknya ikut kecil di slice ini, ya truncationnya nanti ikut kecil. Kesini lagi, ikut sedikit lagi seperti itu. Tapi zipper artifact dari slice nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya, itu semuanya ada garis-garis. Ada garis-garis model seperti ini. Kenapa dikatakan zipper? Karena kayak resleting. Ya, modelnya kayak gini garis-garis, ada seperti ini juga, ada satu seperti ini. Karena siapa ini? Parameter kita udah bener, nggak mungkin salah. Ngitung-ngitung misalnya bicara optimization dari turbo spin echo, mesti betul ini. Objeknya nggak gerak, nggak mungkin salah. Pasti ini dari luar. Karena apa biasanya? Biasanya karena adanya radiofrekuensi dari area magnet room-nya itu atau sangkar Faraday-nya itu terganggu. Itu karena apa? Nah, itu biasanya kita ngelihat adakah yang namanya lampu dari situ yang bocor, ada interferensi. Idealnya pada saat kita melakukan scan, kita kan mau larmornya sama, radiofrekuensi dengan proton itu kan sama karena kita punya frekuensi larmor. One day karena si lampunya hidup ternyata bocor pula, dia punya sesuatu radiofrekuensi yang berbeda yang tidak sama pada saat kita lakukan push scan. Itu melakukan interferensi. Saat dia mengganggu seperti itu, dia menjadi bayangan di sini, dia menjadi sesuatu artefak. Itu yang dikatakan dengan zipper artifact. Adanya sesuatu dari tempat lain, radiofrekuensi dari tempat lain yang bocor, yang masuk dan divisualisasi di hasil gambaran kita. Nah, yang harus kita lakukan kalau melihat zipper artifact, kita cek kembali dong bagaimana ruangan pintunya. Apakah pintunya kebuka? Kalau pintunya kebuka, di situ ada TV ya, television, ada HP, kan radiofrekuensinya beda. Kadang mengganggu masuk ke dalam, gitu kan? Harus benar-benar ngunci. Terus, apakah ada lampu di dalam ruang magnet yang memang bocor? Harus diganti juga. Lalu, apakah ada MR compatible electronic equipment yang ditaruh di area magnet itu? Contoh kayak kunci-kunci kecil atau kayak jam pengatur suhu yang dia ada electronic equipment-nya itu bikin kacau. Pernah saya setengah mati, saya pusing di satu site. Ternyata dia ketika kita bongkar semuanya, itu ada satu pengatur suhu ruangan yang di bawah ada kayak chip kecil. Begitu itu dikeluarkan, gambaran oke. Nah, terus kalau nggak bisa, nggak tahu ya sudahlah kita call service engineer untuk ngelihat adakah kebocoran tersebut dan bagaimana memperbaikinya. Oke, sekarang zipper artifact ini masuk kemana teman-teman?
Eksternal. Eksternal. Very good, very good, very good. Oke, ya, eksternal. Oke, sekarang next. Moya pattern. Oke, ini namanya lebih dikenal dengan atau bending artifact. Oke. Ya, ini banyak terjadi pada gradient echo, turunannya. Khususnya pada spoil gradient echo. Ku bilang namanya turbo spin echo atau fast spin echo itu paling bandel. Itu sahabat MRI, sahabat kita lah yang namanya fast spin echo itu. Karena apa? Dia itu masuk ke refocusing radiofrekuensinya tadi. Nah, kalau sudah ketemu yang namanya kayak steady state balance gradient echo, yang kita kenal juga kadang-kadang Fiesta, kadang-kadang kita kenal dengan nama yang lain, saya lupa ya, pokoknya dia turunan gradient echo gitu. Terus, kalau di area dengan FOV besar, contoh abdominal atau long bone, dia di area ujung-ujungnya seperti ini, dia akan tampak bayang-bayang seperti bending artifact, black and white bending artifact. Jadi kayak bergelombang seperti ini. Ini siapa yang nyebabin ini? Yang nyebabin ini bisa disebabkan karena inhomogeneity pada radiofrekuensinya, tetapi pada saat menggunakan large FOV. Jadi di area sini radiofrekuensinya udah nggak fokus lagi. Dia cuma fokus di area-area tertentu dengan toleransi FOV tertentu, tapi saya nggak bisa ngomong berapa FOV-nya gitu. Karena masing-masing case nanti akan berbeda. Tetapi kalau kita dapatkan seperti ini, satu hal yang kita bisa lakukan, itu mengecilkan FOV-nya, nilai dari FOV kita kecilkan, dan kalau kita membuang semua hal-hal yang ada sangkutan dengan area sini, contoh ini kalau abdomen, si tangannya naik ke atas semua. Nah, nanti kalau dia berkurang berarti itu bisa mengurangi dari bending artefaknya. Tetapi ini mostly karena radiofrekuensi inhomogeneity. Pada saat kita kecilkan mungkin oke, pada saat kita besarkan tidak oke. Memang betul itu karena large FOV, tapi juga karena radiofrekuensi inhomogeneity. Solusinya, itu kan karena terjadi lebih banyak di gradient echo, jadi kalau kita bisa ya ganti dengan fast spin echo. Dan kalau itu disebabkan oleh large FOV pada si radiofrekuensi inhomogeneity, ya kita gunakan smaller FOV. Jika memungkinkan gitu. Jadi untuk Moya pattern atau bending artifact ini karena siapa teman-teman? Objek, Sekuen. parameter, sekuen, oke. Sama satu lagi? Internal. Kok internal? Objek. Ini dari siapa? Eksternal. Dari saya. Eksternal, dari luar dong, gitu. Kalau radiofrekuensinya dia semakin cantik ya nggak ada masalah, meskipun harus seperti ini gitu. Balik lagi sih ke eksternal. Oke, well, Mas Bayu tolong kasih tahu saya ya kalau waktu saya kelebihan ya. Ada masih banyak. Oke, Siap, magic Mbak, nanti angle dicatat. artifact. Oke. Masih lama, Mbak. Magic angle artifact. Ini terjadi mostly karena muskuloskeletal. Dulu saya nggak ngerti. Saya frustasi dulu. Ini kenapa ini? Saya lihat di sagitalnya nggak kelihatan. Tapi di aksialnya juga nggak kelihatan. Di koronalnya dia ada slightly garis putih seperti ini. Tapi kata dokter ini sesuatu nih, gimana nguranginya? Pusinglah saya. Ternyata ada dua hal. Karena positioning. Pada saat positioning kita nggak tepat. Dan slice yang kita ambil, kok yang dilalah, tegak lurus. Kok tegak lurus sih? Membuat sudut 55 derajat dengan B0. Eksis B0 kita, dia akan menyebabkan yang namanya magic angle artifact. Contoh pada solder. Coba perhatikan. Ini emang posisi solder yang benar. Cuman head
dari si humerinya, kaput humeri kelihatan. Nggak ada bodinya yang di sini. Apakah ini sesuatu positioning yang tepat? Tidak. Enggak kan? Kalau positioning yang tepat, yang namanya shoulder, itu kita harus bisa ngelihatin head-nya begini, terus kelihatan bodinya begini, maksimal 3 slice. Minimal 1 slice yang betul-betul kelihatan sempurna. Ini yang akan dikatakan sebagai parakoronal. Atau nanti kalau di sagital Anda juga harus bisa menunjukkan secara seperti ini yang dikatakan parasagital. Kalau sampai yang kelihatan cuman kaputnya doang, ininya hilang, otomatis positioning kita totally salah. Salah kemungkinan pada saat kita lakukan naruh si slice-nya, udah nggak karu-karuan untuk ngedapetin si koronalnya. Apesnya lagi, kalau pas udah nggak karu-karuan, dia pas di 55 degree dengan medan magnet. Otomatis dia akan dapat seperti ini. Warna putih seperti ini yang harusnya ini nggak ada nih, gitu. Nah, artinya ini ada yang namanya high intensity signal dikarenakan adanya increase dari T2 weighted-nya dia. Sehingga pada tendon itu kelihatan, is it really pathologist or not? Mungkin kalau dokternya bukan muskuloskeletal consultant radiologist, nggak ada masalah. Tapi kalau kita kenal dokter-dokter dengan jam terbang kaliber tinggi-tinggi dengan muskuloskeletal radiologi, ini masalah. Akan nanya ini apa dan seperti apa tekniknya. Ini namanya magic angle artifact. Cara ngurang ini gimana? Yang pertama, positioning is important in musculoskeletal. That the first key. Yang kedua, kita naikkan TI-nya menjadi intermediate TI. Artinya TI-nya nggak cuma segini doang. Pada saat ini putih-putih ini hilang, pada saat kita kasih dia dari 33. Which is ini proton density teman-teman. Perhatikan, ITL-nya 9 ya. Di sini nih. ITL-nya 9, ITL-nya 12. Kayaknya kiriman aku deh, buku MRI. Nah, terus apa namanya? Ini juga TR-nya sekian. Makasih ya. Terus TI-nya sekian. Terus, thank you. Nah, ini kalau ngelihat seperti ini, yang di sini hilang, teman-teman. Ini pasti ada yang namanya si T2 increase high increase signal tadi langsung berkurang drastis bukan karena kontras, tetapi lihat daerah sini. Ini yang tadi betul-betul putih seperti ini, dia jadi berkurang seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan tadi yang namanya di sini magic angle artifact. Kalau diperhatikan di area sini itu juga banyak putih-putihnya lagi. Nah, otomatis di sini juga berkurang. Selain penggunaan TI intermediate, ya, ini kan proton density. Kalau dikatakan TI 33, yes, that's apa namanya, ini idealnya. Tetapi kalau dikatakan kenapa sekarang banyak radiolog minta intermediate, selain memang kontrasnya yang ingin dikaji ulang, terus ada kayak magic angle artifact ini menjadi sesuatu momok juga bagi mereka. Oke, jadi magic angle artifact ini karena siapa? Objek. Objek? Are you sure karena objek? Masa pasien disalahkan kalau nampak magic angle artifact? Ya, karena saya Petugas, Mbak. Betul lah. Posisi anatominya tadi yang awal. Siap, ya posisi anatomi. Dan yang kedua, parameternya yang kita, kalau sebenarnya posisi anatomi benar, kayak gini nggak akan keluar. Tapi kalau memang yang kayak gini nanti keluar, berarti ini kita nggak ngubah posisi anatomi, tapi kita adjust parameter. Oke, very good. Yes. Mbak, kalau misalnya anatominya ada kelainan gimana itu? Bakal ada keluar nggak flip magic flipnya itu? Ah, very good. Kalau anatominya sulit gitu kan maksudnya ya? Ya, ada kelainan. Ada kelainan. Yang pertama,
saya bilang tadi, solder harus dapat kayak gini gimana pun caranya. Mau ada kelainan, kelainannya tetap positioning untuk solder harus tetap seperti ini. Mau bikin apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi, nanti kalau ini sudah tepat, positioningnya udah tepat. Yang kedua, baru kita cek. Apakah dokternya masih ini enggak, rewel enggak? Karena kalau ada kelainan seperti ini ya, ini dia akan melihat secara global, secara keseluruhan. Nanti kalau memang ada kelainan dan ini nggak ada masalah, ya berarti bukan karena magic angle artifact. Magic angle artifact itu karena dia biasanya kan kalau yang pertama mengevaluasi. Bermasalah, ya berarti mungkin bukan karena magic angle artifact gitu. Paling tambahannya mereka akan minta, coba kasih saya T intermediate. Apakah berkurang? Tidak. Kalau dia berkurang warna putihnya, berarti itu magic angle artifact. Tapi kalau dia tidak berkurang, nah ini kan berkurang drastis nih. Kalau dia tidak berkurang, berarti itu kelainan. Seperti itu. Karena mau diapa-apain nggak bisa juga turun. Gitu. Ya, siap, makasih. Oke? Sama-sama. Ya, sekarang kita ke partial volume artifact. Saya lagi dapat buku soalnya. Kemarin beli buku MRI. Oke, partial volume artifact. Nah, partial volume artifact itu kalau teman-teman lihat seminar atau melihat ngomong apa gitu di mana, mereka ngomong ini untuk mengurangi partial volume artifact. Apa pula lah itu partial volume artifact ya. Ada dedeknya ini ikutan. Oke. Nah, Dulu. ya. Sekarang kita bicara partial volume artifact. Nah, partial volume artifact ini dia di mana harusnya objek yang kita ambil 5 mili. Tetapi di area 5 mili itu ada proton yang lain yang punya informasi diagnostik itu tidak tercover, tidak terlihat karena kita ngambilnya terlalu tebal. Otomatis kita harus kurangi menjadi lebih tipis. Nah, ini yang namanya partial volume artifact. Artinya, contoh pada area nerve, ini warna pink, ini warna yellow. Karena ada warna biru ini jadi dia kayak hijau, tapi ini kuning ini sebenarnya. Nah, ini ada nerve sama sesuatu tisu yang lain di area cerebrospinal fluid atau blue ini. Jadi ini proton-proton yang berbeda material 3 jenis. Ada yang proton pink, ada yang proton kuning, ada yang proton biru. Karena si cerebrospinal fluid atau yang biru ini tadi melingkupi semua tempat, otomatis kita nggak tahu yang di dalamnya itu kayak apa. Kita harus bikin slice lebih tipis supaya itu kelihatan kebuka. Nah, makanya ini namanya partial volume artifact. Kita harus menggunakan 3D yang gambaran 3D untuk mengurangi yang namanya slice thickness-nya. Oke, jadi kalau partial volume artifact tadi, ini kita harus menggunakan sesuatu yang small. Small ini di sini mostly karena thin slices atau lebih tipis, supaya lebih soft untuk menunjukkan per voxelnya. Kita nggak kehilangan informasi diagnostik. Terus FOV juga lebih kecil, otomatis. Higher matrix kan, matrix siapa? Frekuensi matrix dan juga phase matrix juga harus di-increase. Nah, untuk itu kita harus menambahkan radio pulse-nya, tadi radio frekuensi pulse-nya tambah waktu pula lah gitu. Jadi partial volume artifact ini karena siapa terjadinya? Atau ada gap yang harusnya saya lihat sesuatu tapi saya nggak bisa lihat gitu loh. Karena kamu nggak potong. Gitu. Paling dokternya sukanya bilang seperti itu. Nah, ini karena siapa? Objek atau karena parameter atau karena eksternal?
Parameter. Well, so, the last one saya akan bilang mengenai artefak 1,5 versus 3 Tesla. Sama atau beda, teman-teman? Kira-kira. Beda dong. Yes, basic fisik pada 1,5 dan 3 Tesla. Nah, 3 Tesla SNR 2 kali. Tetapi pada realitasnya nggak nyampe 2 kali sih, mungkin 80%. Increase SNR-nya itu dia bisa menunjukkan resolusi dan juga mengurangi scan time. Jadi yang namanya MRI SNR ini nyawanya. T1 relaxation itu lebih panjang ya dibandingkan 1,5 Tesla. Tapi T2 relaxation-nya lebih pendek dibanding 1,5 Tesla. T2 star relaxation-nya berarti gradient echo lebih cepat daripada 1,5 Tesla. Masalahnya semi-cursive and susceptibility artifact double di 3 Tesla. Serta radiofrekuensi power deposition, jadi semua artefak karena radiofrekuensi lebih horrible karena dia 4 kali lebih tinggi daripada 1,5 Tesla. Logikanya seperti itu. Paling tinggi kelihatan semi-cursive artefak. Bedanya antara proton water dan proton pair itu di 3 Tesla lebih tinggi dibanding 1,5 Tesla, gitu kan? Berarti pada saat kita bicara bandwidth-nya lebih besar di 3 Tesla, ya that's true. Karena pada semi-cursive artefak yang kita gunakan 2 hal, bandwidth, naikkan bandwidth yang tinggi, dan frekuensi matriks yang nanti kita rendahkan sedikit, seperti itu. Contoh, pada 1,5 Tesla ini cuma 220 Hz, guys. Tetapi pada 3 Tesla ini bedanya sampai 440 Hz. Artinya bandwidth-nya aja kita taruh di 3 Tesla, beda cerita dengan 1,5 Tesla. Nah, semi-cursive effect ini masalahnya, kita sudah tahu tadi, dia meningkat di Tesla yang lebih tinggi, gitu kan. Adanya precisional resonance frekuensi di antara fat dan water proton itu jelas berbeda. Juga double untuk yang namanya semi-cursive pada 1,5 dan 3 Tesla, dan dia meningkatkan adanya misregistration artefak antara fat dan water itu lebih gede di 3 Tesla masalahnya. Otomatis perhatikan seperti ini ada warna putih kayak gini. Ini ada warna hitam. Hyper intensity signal, hypo intensity signal, gila nih. Kelihatan gede banget di 3 Tesla. 1,5 ini nggak akan bakal terlalu banyak. Paling cuman dia kelihatan hitamnya dikit, tapi yang putihnya nggak akan terlalu kelihatan. Tapi 3 Tesla, double. Dan bagaimana kita cara melakukan hal tersebut? Doubling a bandwidth. Kalau pada 1,5 Tesla kita cuma pakai 31, di 3 Tesla kita hantam sampai 62 bandwidth gitu kan. Nah, tetapi hal tersebut nanti akan bagaimanapun untuk resolusi tetap 3 Tesla nomor 1 kalau dibanding di 1,5 Tesla. Yang penting kita tahu kalau ada masalahnya, kita tahu gimana solusinya. Tetapi karena dia memberikan semi-cursive yang bagus, itu dia di area-area adrenalation pada area di 1,5 dia punya opposite beda seperti ini ya pada 1,5 dan TI, maksudnya TI 1,5 dan 3 Tesla, dia bisa bagus banget untuk menunjukkan adrenalation-nya. 1,5 Tesla mungkin nggak akan terlalu kelihatan untuk resolusinya, tetapi si 3 Tesla mampu menunjukkan dengan baik. Ini contohnya, mungkin di in-phase-nya biasa aja kayak begini aja gitu ya, tetapi begitu kita ketemu pada yang out-phase 3 Tesla langsung kelihatan. Ini ada dark-nya, di area sini masih ada ISO-nya. Nah, ini biasanya adrenal lesion. Oke, ini karakteristiknya. Dia mampu menunjukkan mana perbedaan benign adenoma dan juga non-adenoma kalau di area yang 3 Tesla ya khususnya.
chemical shift-nya seperti ini. Nah, karena chemical shift-nya yang bagus, kita punya yang namanya chemical shift selection test pada aplikasi spektroskopi, which is the best ever untuk spektroskopi adalah di 3 Tesla. Dia mampu menunjukkan metabolismenya dengan cara yang sangat bagus karena chemical fat saturasinya itu jaraknya bedanya jauh lebih tinggi dibanding di 1,5 Tesla. Jadi yang namanya spektroskopi udah paling merem di 3 Tesla. Nah, ini begini nih maksudnya chemical shift artifact itu besar, lebih besar di 3 Tesla, di high field itu seperti ini nih. Nah, tetapi kalau ada yang melihat sesuatu yang kecil-kecil di dalamnya, ini dimanfaatkan kayak untuk si spektroskopi tadi. Ini juga on homogeneity terjadi fat set ya, fat setnya ini seperti ini. Oke, nah ini kita bicara sebenarnya ini dielectric effect sama dielectric effect terakhir sebentar saya akan tunjukkan specific absorption SAR-nya yang 4 kali jauh lebih tinggi, jadi nggak ditimbang di 3 Tesla kalau bicara pasiennya karena lihat SAR-nya yang tinggi banget ya. Dan karena SAR tadi, terus yang karena B0 inhomogeneity-nya ini juga jauh lebih tinggi gitu ya. Ini akan ada kaitannya dengan dielectric effect dan dia memproduksi artefak di MRI yang which is di 1,5 Tesla tidak terlihat, tetapi ada. 1,5 Tesla tidak terlihat sama sekali, tetapi ada, tetapi terlihat di 3 Tesla. Karena siapa? Ya panjang gelombang radiofrekuensinya, yang kalau di udara itu pada 1,5 Tesla itu sampai 468 cm, di 3 Tesla lebih pendek. Masalahnya kalau di tisu, di 3 Tesla lebih pendek, cuma 25 cm gitu kan. Sedangkan pada si 1,5 2 kalinya 50 atau 52 cm. Panjang gelombang yang lebih pendek radiofrekuensinya tadi di 3 Tesla itu yang nyebabin yang namanya shedding artefak atau dielectric effect artefak. Nah, ini lebih sulit lagi kalau ketemu pasien-pasien kayak breast pelvic khususnya yang punya asites dan pasiennya gede banget gitu ya. Sebenarnya kita perlu B1 homogeneity, makanya kalau di 3 Tesla ada yang namanya B1 homogeneity assessment gitu kan. Di 1,5 Tesla nggak akan ada, karena itu berkaitan dengan RF siming-nya bagaimana untuk mengurangi reduksi dari artefak ini. Contoh, kita punya body, kita punya body, ini kurang lebih nggak sampailah 50 cm ini badan kita. Otomatis di 1,5 teman-teman itu panjang gelombangnya 52 cm. Jadi dia masih ada sisa seperti ini. Nggak akan mungkin yang sisa kayak gini tadi kelihatan masuk ke dalam, lah nggak ada sesuatu. Kecuali you punya pasien itu gede banget seperti ini. Masalahnya di 3 Tesla untuk tisu panjang gelombangnya itu cuma 26 cm. Kita punya body, saya sih pengen lingkar pinggang saya segitu. Masalahnya impossible sampai hari ini gitu kan, kecuali Barbie mungkin. Nah, pada saat kita taruh dia nggak sampai 26, mungkin cuma segini doang. Lah masalahnya yang ini bagaimana? Otomatis apa yang kita lakukan Oke, seperti ini contoh paddingnya. Saya rasa waktu saya sudah habis ini teman-teman. Ya, thank you. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau saya masih diperbolehkan sama Mas Bayu untuk mengungkapkan, teman-teman dapat waktu lagi. Silakan. Ya iyalah.
Gimana? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, monggo Mas Anggi. Siap, izin bertanya. Monggo. Tadi untuk yang transaction artefak kan salah satu cara untuk problem solvingnya kecilin FOV-nya, naikin matriksnya. Itu berlaku juga untuk objek yang kecil seperti kayak kita meriksa jari gitu, udah mah FOV-nya kecil banget. Terus pasti artefaknya banyak kayak gitu. Oke. Apa kayak gitu? Terima kasih. Truncation kah? Ya. Kalau bicara pada jari, ini nggak bicara truncation, Mas. Kalau truncation ini dia malah kelihatan di area-area yang panjang rektangular. Nah, kalau truncation ini kan kita tadi ngomong soal bandwidth-nya kita kecilkan kan, terus matriksnya kita naikkan, FOV-nya kita kecilkan. Betul tadi yang Mas Angry Note gitu. Tetapi kalau pada jari itu bukan konsep fundamentalnya bukan karena truncation artefak, tetapi masuk ke spatial resolution. Jadi mainnya slice thickness-nya dikecilin, FOV-nya dikecilin, tapi matriksnya dinaikkan. SNR-nya harus tetap yang terbaik. Gitu Mas Anggi. Voxelnya itu harus kecil berarti? Iya dong, voxelnya kan per pixelnya nanti harus lebih turun gitu. Kayaknya ribet itu tuh sebenarnya. Masa iya ribet? Nggak, maksudnya ribet, jelimet gitu, hasilnya tuh nggak pernah, nggak pernah. Ininya apa? Apa namanya? Koilnya apa? Baru ngalamin, Mbak. Ari baru ngalamin kemarin itu. Iya makanya kan nanya. Oh iya, koilnya apa Mas Andri? Pakai fleksi, tapi soalnya kita nggak punya coil itu, nggak punya coil khusus buat hand. Oh gitu, 4 channel atau berapa channel flexnya? Fleksinya berapa ya? Ya, masa MR Technologies nggak ngerti channelnya berapa sih? Sebenarnya kalau single, saya nggak pernah lihat lubangnya, lubangnya sih, kayaknya mah ada 4 kayaknya mah. Tapi kalau si alatnya secara menyeluruh unlimited channel, cuman kalau di coil yang flex itu kayaknya ada 4 titik ya. Nah, yang pertama cek dulu receivernya berapa gitu. Emang kemarin ngasih berapa nilainya? Ingat nggak parameternya berapa? Yang untuk yang kecil-kecil tadi. Yang parameter yang kayak gitu tuh FOV-nya ya 150-an. Yang kecil 15 berarti. 15. Kasih voxelnya 0,4 sampai 0,5, diturunin segitu, SNR-nya jatuh ngedrop gitu kayak kejang. Oke. Terus kejangnya jadi berapa nih kejangnya? Nah, dia sampai ke sampai ke 0,5, 0,6, otomatis kan harus saya naikin ya. Apanya yang dinaikkan? Naikinnya ya macam-macam, banyak sih yang saya coba-coba naikin. Matrix kan yang dinaikkan. Matrix kasih berapa? Dia sebenarnya kalau di alat saya tuh ngasih matrix tuh tinggal ganti nyambung ke voxel gitu, jadi nggak bisa ngerubah fase sama itunya seenak jidat gitu. Ya, jadi berapa? Ngasihnya berapa? Di 25 berapa gitu. Ih, pelit amat sih kamu juga ngasih matrix segitu ya, pantas aja. Iya, karena dia auto masuk di voxel, jadi nggak bisa ngasih fase. Oke. Jadi kalau auto di voxel, TR-nya dong di up. TRP-nya kebuka nggak? TR-nya kebuka, tapi pakai range, karena kan nggak bisa sendiri. Ya, naikin range-nya bisa nggak? Nanti dia akan memberikan kompensasi tambahan nilai terhadap si voxelnya. Jadi TR-nya dibawa, sama si NSA-nya dikasih berapa? NSA-nya 2. Ya elah. Itu waktunya udah 6 menit itu. 6 menit? Berapa akusisi? ITL-nya? Apanya? Akusisi time-nya berapa? Mengambil 1 atau 2 gitu? 1. Nah, itu yang belum saya pahami, yang belum saya dapetin, ya model-model kayak gitu sih. Ya, berarti nanti PR Masnya ambil TR
TR-nya berapa yang betul, TI-nya berapa, cek dulu. TI-nya nggak kebuka juga. TI 8. Oh, buat sekuen apa dulu nih? Yang tadi yang hancur. Oh ya, semuanya hancur sebenarnya. Ada yang bagus, titunya bagus sih. Kalau buat yang itu yang buat Tiwan ya, dia nggak berhasil. Apalagi kalau bikin fat set, steer, wah noise-nya belegedek pokoknya mah. Kalau steer atau fat set memang kita pahami karena CNR-nya jelek, betul. Tapi kalau Anda ketemu TI yang saya kemarin bilang kali 2 tambah 10, coba lihat ekuivalen TI maksimumnya. Nah, ini harusnya nggak ada masalah. Jadi nilai TI-nya ini berapa? T1 misalnya you pakai 16 kali 2, ya. Ini tambah 10. Ini harusnya 16 kali 2, 32 tambah 10. Berapa berarti? 42 kan kurang lebih ya. Terus Mas cuman lihat eco trend line-mu berapa, bandwidth main berapa, sama bandwidth-nya. Nah, ini yang dicek. Terus terakhir nanti baru bawa si matrix. Nah, pelan-pelan satu-satu seperti ini, tapi kita start dari yang ini dulu. Start ini dulu, cek ke ETL bandwidth berapa, baru mainkan matrix, terakhir next atau NSA. Sudah. Harusnya kalau ini udah di-adjust, waktunya kita akan cari waktu yang paling kompromis. Baru kita main ETL-nya sesuai dengan dia, pembobotannya apa, plus bandwidth-nya. 1,5 Tesla ya? 1,5. 1,5 Tesla ya, main kalau T1 itu antara 25 sampai 42. Silahkan aja taruh berapa. Baru nanti matriksnya. Kalau masa dikasih 2, ya coba pakai out teknik mau nggak? Yang ganjil 3 gitu. Itu aja. Harusnya dapat T1-nya yang bagus. Karena T1 itu jauh lebih gampang daripada T2 sebenarnya. Nah, nanti dicek coba. Putarannya tadi, TI kali 2 tambah 10 ekuivalen TI maksimum. Cek TI maksimumnya berapa. Sesuai nggak? Kalau dia nggak 42, di-adjust di ETL sama bandwidth. Harus mendekati kurang lebih sama 42 gitu. Oke lah kalau 49 ya nggak apa-apa. Ada nyantol angka 4-nya. Atau 39 juga ada nyantol dikit-dikit lah naiknya gitu. Baru nanti cek matrix. Matrix itu berarti frekuensi sama pace-nya plus NSA-nya terakhir. Gitu kurang lebih, Mas. Kalau berhasil cerita sama saya ya. Siap. Nantilah dicoba lagi. Oke, sip. Ya, sama-sama. Ada yang lain teman-teman? Mbak Nika? Yes. 2 menit lagi ya. Oh ya, tuh kan manajer saya. Pokoknya saya paling takut cuma nama dia. Gimana yang lain? Nggak ada, karena saya hutang banyak ke kalian untuk ngasih materi, send email materi sebelum ujian. Cukup untuk artefak? Artefaknya banyak, saya barusan beli buku MRI dan baru datang. Oke. Gak ada yang lain ya? Mas Bayu boleh difoto dulu? Boleh. Saya suka bagian foto. Boleh dibuka kameranya. Kalau bagi teman-teman yang belum ngerti, pokoknya telan dulu ya. Yang namanya artefak sudah deh, pokoknya PR-nya banyak kalau MRI. Iya Mbak, makanya saya mau nanya juga bingung, saya nggak tahu ya. Megang objek belum pernah. Saya suka banget kejujuranmu. Jadi saya bingung mau nanyanya apa yang mau saya tanya. Ya wes Mas Hari ditelan dulu aja. Iya, saya telan aja makanya, aduh, wis lah. Ditelan tapi jangan dikeluarin Pak Eri. Lagian mau ini belajar MRI kagak ngerti-ngerti yang jelas tersesat kan repot itu. Aduh, beneran makanya. Salah jurusan apa ya? Penderitaannya direncanakan. Oke, aduh penderitaan. Oke, gimana Mas Bayu? Kasih tahu aba-aba dong 1, 2, 3 Ya, gitu. yuk. Boleh kita mulai ya Mbak ya. Oke. 1, 2, 3.
Udah? Udah. Oke, cuma sekali doang ya. Oke. Ya sudah, oke. Thank you teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, you can drop email to me anytime, kapanpun. Jadi saya nggak tahu nanti kita bisa ketemu lagi nggak di semester berikutnya. Karena biasanya saya dikasih yang susah-susah untuk hal ini. Jadi nanti kita akan lihat ke next gimana. Mas Ozi mukanya jangan pusing-pusing ya. Saya tuh bingung kalau kamu tambah pusing gitu. Wah, itu master itu, Mbak. Master ya. Master itu. Diam-diam menghanyutkan. Poster ya, Nah, poster. bener itu, wah, langsung hilang dia. Thank you kehadirannya. Saya akan kirim dari Gradient, Artefak, sama saya compile semua kerjaan kalian. Thank you so much antusiasnya. So kalau nanti di UAS sukses, saya punya pertanyaan tidak susah, tapi biasanya jawabannya hampir-hampir sama. Jadi semua yang saya ceritakan harusnya sudah ada jawabannya. Karena misalnya contoh, ini truncation artefak atau ini semi-cursive artefak. Saya nggak tahu nanti cara UASnya gimana, tapi dulu waktu sebelum virtual, minta kertasnya yang bergambar atau ditunjukkan di komputernya. Karena nanti kelihatan perbedaan warnanya gitu kan. Kalau cuman hitam putih nggak kelihatan kalau di artefak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau banyak yang kurang yang harus saya sampaikan. Semoga saya berharap Anda lebih pusing dengan MRI, karena kalau lebih pusing dengan MRI lebih jatuh cinta lagi kan, pengen tahu belajarnya. Mbak, Ya gimana? untuk materi boleh di-share, soalnya kita cuma dapat yang pertemuan pertama sama kedua. Udah saya share semuanya. Oh ya? Iya, kecuali yang gradien. Ya, dari situ. Gradien sampai yang ini yang belum Ya. toh ya? Oke, ya, itu. Siap. Mbak, Siap. soal UASnya di-share dulu. Apanya? Soal UAS. Soal UAS. Astaga. Kisi-kisi soal ya Mas Angri. Setuju. Biar latihan ya. Soal UAS saya kalau nggak salah cuma 20 atau nggak 25, cuman ABCD gitu ya. Tapi kayak semisalnya kita antisipasi TRTI gitu yang mana lokasinya, atau semisalnya spatial resolution butuh apa, semisalnya artefak ini caranya gimana, nah begitu-begitu nanti soal saya. Oke? Jangan susah-susah Mbak, tambah puyeng. Astaga, saya ngelihat muka kalian aja pada susah semua, gimana tuh memberikan ini yang lebih susah itu kan ya, repot juga. Soalnya saya antara nggak ngerti, saya yang nggak ngerti cara ngajarnya atau apa kurang materinya atau bagaimana gitu kan. Apalagi yang apalagi heterogen gini, ada yang sudah pegang MRI dan ada yang belum pegang MRI. Kayak Mas Heri ini aja, aku nggak ngerti, jadi nggak mau tanya apa gitu. Padahal itu cuma pembenaran dia doang sih menurut saya. Oke. Padahal Mbak dia ahli tuh Mbak. Oh gitu. Heri mana ini? Heri saya. Ahli banget. Heri Firdaus, bukan Firdaus tapi Firdaus gitu ya bacanya ya. Nggak ada Mbak. Senior ya, RSUD Banten senior. nggak ada loh. Coba dicek RSUD Banten. Masukin, Monika Rencana mau beli, tapi nggak tahu rencananya kapan ini. Mbak Nika pendekatan deh. dulu. Makanya Nah, aku udah menguap dulu kali-kali, udah lulus udah menguap, lupa semua MN. Kayaknya begitu. Beli yang 7 Tesla Pak Heri. Ya elah 1,5 Tesla aja. Siapa tadi? Mas Anggi. Aja bingung gimana Iya, caranya kalau dia 7 Tesla. Oke lah. Ya sudah ya teman-teman. Mas Bayu. Mbak Nika, Ya. Ya Mas Oji. saya semenjak megang MRI beruban sekarang. Jelas tanggung jawab gitu Mbak Nika ya. Pantes. Apa namanya, nanya melulu WhatsApp kadang nggak jelas, tapi agak berbobot sekarang pertanyaanmu sih. Saya perhatikan. Oke lah. Mbak Nika ada salam dari Pak Prabu loh. Pak Prabu.
Waduh, sopo maneh itu? Orang Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Aduh. Kadang saya repot ya, itu yang mana saya cek dulu kali ya. Pokoknya Iya, salam Mbak- kembali aja. Mbak Nikit orang Belitang katanya gitu. Ih, kok tahu saya orang Belitung ya? Kamu kan tetangganya katanya. Saya kan orang Waikanan, Mbak. Lahir. Mantan. Oh, kita kalau pulang kampung tahu lah gimana susahnya hidup ya. Iya. Saya lahir di Waikanan, Mbak. Oh, saya di Batu Raja ini. Aduh, malah nostalgia kita. Aduh. Ya wis. Siap. Gimana Pak manajer saya? Dia udah mukanya udah bete banget tuh. Gak aman, Mbak. Aman. Oke. Ya, semoga sukses seperti itu. Kalau mau ada pertanyaan apapun, silakan drop email ke saya. Anytime saya akan coba bantu kalau bicara MRI ya, gitu. Apapun itu. Oke? Cukup ya teman-teman semua. Sampai ketemu di UAS nanti. Saya janji pertanyaan nggak sulit tapi biasa tricky. Gitu aja. Thank you ya. Selamat malam semua. Nanti akan saya kirimkan semuanya. Selamat malam, Mbak. Terima kasih, Mbak. Bye. Terima kasih, Pak. Yap.